Attention, conversation is on. Oke, ketemu lagi Sobat Podcast bersama saya Teguh. Bersama-sama dengan kita saat ini ada Pendeta Yakub Trihandoko. Halo Pak. Iya. Iya Pak, masih sibuk Pak dengan webinar? Biasalah memang selama pandemi jadwal makin tinggi malah. Oke. Ya Pak, ini kan kita dalam pandemik seperti ini kan kita berusaha untuk terus meningkatkan teknologi yang kita bisa dapat. Istilahnya seperti saat ini kita berpodcast, lalu ada juga tayangan live streaming, dan kita belum bicara dengan kemajuan teknologi yang lain Pak Yakub. Ya, benar. Nah, dengan seperti itu kan lama-lama manusia juga apakah bisa berpikir bahwa ya aku ini yang hebat berarti kan? Seperti itu Pak. Jadi seolah-olah ya gak ada Tuhan, seperti itu Pak. Ya. Menurut Pak Yakub gimana Pak? Iya, mestinya tidak akan terjadi begitu sih, karena yang pertama itu kan manusia diciptakan Tuhan sebagai makhluk yang holistik ya. Jadi bukan cuma kita ini intellectual being, tapi social being, emotional being dan sebagainya. Jadi kita memiliki kebutuhan yang multi layers. Nah, saya yakin teknologi saja tidak mungkin bisa memenuhi semua kebutuhan itu. Jadi pasti akan ada kekosongan-kekosongan tertentu yang manusia pasti membutuhkan itu. Nah, kekosongan itu hanya bisa diisi oleh Kristus saja sih gitu. Yang kedua, dari pelajaran sejarah, ketakutan bahwa ilmu pengetahuan, teknologi, sains akan menggantikan agama itu kan sudah lama ada kan gitu. Beberapa abad yang lalu sudah mulai dimunculkan bahwa kalau sains semakin berkembang, manusia semakin tidak butuh Tuhan. Makanya ada yang mengatakan, Friedrich Nietzsche itu mengatakan the death of God gitu, kematian Allah. Tapi kenyataannya kan kita lihat sekarang ini agama nggak pernah mati. Bahkan kalau menurut berbagai macam survei, manusia itu di tengah semua perkembangan teknologi, manusia itu justru spiritual. Walaupun belum tentu religius ya, belum tentu ada afiliasi terhadap agama tertentu, tapi manusia itu spiritual, tambah spiritual. Karena mereka menyadari ada kekosongan di dalam dirinya, jiwanya, yang tidak bisa dipenuhi oleh semua materialisme yang ditawarkan oleh ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, satu lagi Pak, saya coba baca pertanyaan ya Pak ya. Apakah ini mendukung Pak dengan ajaran ateisme yang sekarang ini Pak? Mendukung dalam arti apanya? Teknologinya atau? Iya, teknologinya ini memberikan sumbangsih bahwa ateis ini sekarang sudah mulai berkembang Pak. Sebetulnya tidak ada kaitan khusus ya antara teknologi dan ateisme. Karena orang-orang Kristen yang terbaik pun kan juga memberikan sumbangsih di bidang teknologi. Bahkan kalau kita melihat the history of sciences misalnya, kita menemukan tokoh-tokoh Kristen yang sangat hebat, yang justru menemukan alat-alat teknologi itu kan. Jadi sebetulnya dari perspektif kekristenan, teknologi itu bukan musuh kekristenan. Bahkan kalau kita membaca Kejadian pasal 1 kan Allah menciptakan manusia sebagai gambar dan rupanya, supaya manusia menguasai bumi. Berarti gambar dan rupa Allah itu terlepas dari perdebatan yang begitu panjang kompleks, kita nggak akan bahas di sini karena perdebatannya sulit dan hidup kita sudah cukup sulit. Nah, di masa pandemi ini kan. Nah, tapi paling tidak kita bisa menarik kesimpulan bahwa menjadi gambar dan rupa Allah itu berarti berbicara tentang apa? Kemampuan manusia untuk menguasai bumi kan, mengembangkan teknologi, mengembangkan kebudayaan dan dengan sebagainya. Hikmat yang diberikan. Dengan hikmat yang Tuhan berikan. Bahkan menariknya setelah jatuh ke dalam dosa pun itu tidak hilang. Buktinya keturunan Kain itu di Kejadian pasal 4 menjadi bapak pemusik, bapak peternak, bapak macam-macam kan gitu, luar biasa. Jadi kita bisa melihat dari situ bahwa teknologi pada dasarnya itu tidak bertabrakan dengan kekristenan. Tergantung sekarang bagaimana manusia menginterpretasikan teknologi ini. Kalau ada beberapa orang berkata kita ada teknologi nih, berarti kita nggak butuh Tuhan. Berarti kan yang salah bukan teknologinya. Yang salah kan pemikirannya itu, merasa yakin bahwa teknologi itu membuat kita bisa hidup tanpa Tuhan. Tapi kita seperti yang saya jelaskan di awal tadi, itu semua that won't happen. Karena manusia itu holistic being gitu. Di tengah mereka punya semuanya, teknologinya ada, mereka itu pasti ada kekosongan. Coba lihat aja tokoh-tokoh besar yang kaya raya, tapi bunuh diri kan, beberapa bintang film yang terkenal juga bunuh diri. Dia merasa putus asa. Padahal dari sisi hidup teknologi apa yang mereka nggak bisa beli coba? Iya kan, semua bisa beli lah. Cuma masalahnya kan memang hidup manusia itu kompleks. Kita ini holistic being, nggak mungkin bisa dipenuhi hanya dengan teknologi. Nah, tapi kenyataannya gini Pak. Sorry Pak Yakub, saya potong sedikit. Kenyataannya gini Pak, bahwa paham-paham ateisme sekarang ini Pak, itu kan lebih tren di kalangan anak muda Pak sekarang.
Ya. Yang saya tahu ya Pak, cuman kita juga sulit cari datanya nih. Ya. Berapa sih jumlah pengikutnya? Nggak ada Ya. Pak. Saya googling Ya. dimanapun saya nggak nemuin. Ya. Tapi pada dasarnya mereka dalam beberapa situs tertentu mereka lebih tertarik berbicara mengenai itu daripada berbicara mengenai hal-hal yang bersifat teologi. Ya. Jadi sebetulnya begini sih, mengapa anak-anak muda itu tertarik dengan ateisme ya dalam tanda kutip gitu. Entah seberapa jauh, seberapa akurat penilaian observasi itu, tapi itu bisa dijelaskan dengan masuk akal. Yang pertama karena orang-orang yang memegang pandangan ateisme sekarang yang dikenal dengan nama ateisme baru, dengan pelopornya itu Richard Dawkins, Sam Harris, Daniel Dennett, Christopher Hitchens, mereka semua memang ingin membawa ateisme ini pada level yang populer. Kalau dulu orang-orang ateis yang lama itu mereka hanya membatasi ateisme pada diskusi filsafat aja. Jadi tidak dibawa ke level yang populer gitu. Nah sekarang ini dari kalangan new atheist mereka mencoba membawa ke kalangan yang lebih populer lagi. Itu yang pertama. Makanya banyak orang terekspos dengan gagasan ateisme. Yang kedua karena ada propaganda-propaganda tertentu yang mereka mainkan. Narasi sosial kalau saya bilang. Misalnya seperti ateis itu ilmuwan, orang pinter pasti ateis misalnya. Itu kan ya dalam tanda kutip itu kan permainan kata-kata, membuat narasi sosial yang sebetulnya tidak benar. Karena banyak ilmuwan yang hebat itu tidak ateis gitu loh. Jadi kita harus melihat data ilmiah itu netral. Tergantung bagaimana kita menafsirkan. Jadi ilmuwan yang percaya Tuhan melihat data yang sama dengan ilmuwan ateis yang melihat itu juga. Tapi mereka menginterpretasikannya berbeda gitu. Nah, cuma memang kalau orang sudah mengatasnamakan ilmu pengetahuan itu kan kelihatan keren, objektif, pinter gitu. Betul, kan. Pak. Nah, yang ketiga persoalannya adalah karena gereja sendiri tidak berani membahas tentang ateisme secara terbuka. Jadi gereja itu hanya berharap jemaatnya tidak punya masalah gitu aja, berharap bahwa jemaatnya itu tidak tanya yang macam-macam begitu kan. Ya itu kan harapan-harapan kosong kan gitu. Tapi begini Pak, ini kan suatu strategi baru kan berarti kan bagi kaum ateis untuk merangkul Benar, bisa dikatakan kaum muda gitu. kan gitu Pak. Jadi ada semacam brainwash di situ. Brainwash dalam artian permainan kata atau quote seperti itu ya Pak. Ya mencoba narasi sosial lah ya. Cuma kalau kita pakai brainwash kan kesannya negatif banget gitu kan. Tapi oke lah, mungkin bisa dikategorikan ke sana. Cuma saya lebih senang pakai ya mereka membuat narasi-narasi sosial gitu. Nah, salah satu hal Pak yang tadi Pak Yakub katakan bahwa ini menarik Pak. Gereja berharap bahwa jemaatnya tidak menanyakan hal yang sulit gitu kan. Yang sulit. Berarti Pak, apakah hamba Tuhannya nggak siap? Atau gerejanya sendiri yang menutupi, dalam artian menutupi bahwa ya itu hal kecil lah, nggak terlalu berdampak lah seperti itu Pak. Ya, jadi kalau menurut saya ada dua penjelasan utamanya sih. Yang utama ya, yang lain-lain banyak. Yang pertama karena gereja nanti Pak, itu topik lain Pak. Iya. Kita berseri. Gereja itu karena gini, ini masalah prioritas ya. Di mana gereja meletakkan prioritas pelayanannya. Jadi beberapa gereja kan secara terus terang aja mengatakan pemuda itu bukan target utamanya mereka. Jadi mereka ke fokusnya ke jemaat-jemaat yang udah tua gitu kan, 40 ke atas gitu lah, 45 ke atas gitu. Kenapa? Ya karena uangnya lebih banyak. Mungkin uangnya lebih banyak gitu kan. Dan seterusnya bisnisnya sudah settle dan seterusnya kan. Tapi kan mereka yang mengatakan oh kita ini fokus ke anak-anak muda, seringkali cuma lip service saja. Kalau fokus benar-benar ke anak muda, berarti kan harus memahami cara berpikir anak muda kan. Termasuk salah satunya apa? Kritis kan. Kritis gitu, semua dipertanyakan gitu kan. Hal-hal yang tradisional itu mereka coba pertanyakan. Nah gereja itu siap nggak embracing their questions gitu loh. Nah kalau gereja nggak siap, ya kalau saya bilang sih permisi aja, ya omong kosong lah gereja-gereja yang mengatakan pemuda ini pilarnya gereja. Lah sekarang ditanya anak muda yang kritis aja, diomong nggak usah banyak tanya gitu kan. Terus pokoknya percaya saja gitu. Nah itu menurut saya prioritas sih, prioritasnya salah. Yang kedua karena tidak siap. Jadi selain prioritasnya salah, gereja itu tidak siap, tidak memiliki kesiapan untuk memasuki dunia yang baru dalam tanda kutip ini, di mana teknologi berkembang, informasi itu bukan cuma diakses tapi mengakses kan. Nah sekarang dengan kondisi kita bukan mengakses informasi tapi informasi mengakses kita, otomatis kan horizon orang berubah, data yang mereka miliki juga berubah gitu loh. Kalau dulu orang mau belajar ateisme harus di seminar, sekarang ini IGTV-nya orang sudah mengajarkan ateisme. Lah itu kalau diulang-ulang 10 tokoh terkenal yang ateis misalnya memberikan argumen masing-masing satu orang,
Itu anak-anak muda kita itu terekspos dengan seminar loh itu. Seminar 1 jam. Ini saya buka Pak. Iya. Ada Pak. Bener kayak begitu. Ada websitenya, ini saya lagi buka. Iya, oke. Nanti kita harus melihat gereja kurang siap sih, harus diakui. Banyak gereja kurang siap gitu. Dan biasanya orang ngomongnya begini, lah urusan-urusan yang kayak begitu itu kan bukan urusannya kita. Misalnya nih, saya ini gembala sidang gitu, jadi urusan saya bukan gitu-gitu. Urusan saya itu ngurusin jemaat punya masalah. Padahal itu juga masalah sebetulnya. Ya itu masalah lebih besar sebetulnya, ya kan? Iya. Ya sekarang kalau orang itu tidak percaya Tuhan misalnya, itu kan mempengaruhi seluruh hidupnya kan gitu. Nah, dalam konseling juga seringkali kita itu salah. Dalam konseling itu kan juga pasti ada isu-isu apologetika kan, pembelaan iman. Misalnya nih, baru saja ketemu sama jemaat misalnya. Jemaatnya bilang begini, Pak saya tertarik sama orang Pak, tapi bukan dari iman kita Pak gitu. Tapi saya ini ya sudah terlanjur suka Pak. Jadi saya ini mau belajar tentang agamanya mereka. Kalau saya cocok ya saya akan ke sana gitu. Loh, ini kan persoalan apologetika nih, ya kan? Iya. Jadi cinta dan apologetika itu kadang-kala berdekatan. Jadi sangat naif kalau ada pendeta yang bilang, udahlah kita nggak ngurusi apologetika. Padahal di depan mata. Di depan mata. Iya. Lah sekarang kalau ada jemaat mengalami kesusahan, benar-benar susah banget. Terus dia tanya, di mana Tuhan waktu aku susah? Coba. Iya, betul. Jawabannya apa coba? Gitu. Loh, nggak usah begitulah. Contoh lah, misalnya kayak ada selebriti yang misalnya mempertanyakan Tuhan gitu. Dulu waktu saya menderita, saya itu bertanya, di mana Tuhan? Nah itu dijadikan judul lagi di dalam YouTube channelnya orang yang ngundang dia kan gitu. Jadi kan orang-orang kan langsung penasaran kan. Ada itu Pak sekarang Pak. Ada. Justru itu. Cuma kan saya nggak nyebut nama. Iya. Jadi isu-isu kayak begitu tuh real gitu loh. Isu-isu itu real. Gitu. Ya. Atau mungkin beberapa orang Pak berpendapat bahwa gereja itu adalah suatu zona tersendiri begitu Pak. Jadi kalau saya ke gereja, saya masuk ke zona tanda kutip ya Pak, mohon maaf nih istilahnya ya. Ini kalau saya masuk ke gereja, saya masuk ke zona yang suci. Begitu saya keluar gereja, saya memasuki zona realita nih. Bisa baik dan buruk gitu. Tapi kalau ke gereja ya suci-suci aja di situ. Urusan suci di situ, urusan enggak suci di sini. Ya, memang harus diakui bahwa banyak orang Kristen itu memegang pandangan yang dikotomis kan terhadap spiritualitas. Jadi mereka membagi hal-hal yang sakral dengan hal-hal yang sekuler gitu. Jadi yang sakral itu ya nyanyi, ibadah, liturgi, khotbah lah itu yang suci gitu kan. Tapi kalau yang kerja gitu kan, kemudian sekolah, ini sekuler gitu kan. Ya repot kalau begitu. Makanya kan banyak kali kita mendapati orang-orang Kristen itu spiritualitasnya nggak otentik. Cuma di gereja aja kelihatannya luar biasa gitu kan ya. Majelis-majelisnya di sana itu kan luar biasa gitu. Majelis, penatua, orang yang dianggap tua. Tapi begitu masuk di kehidupan nyata, mereka kumpulan orang yang penat dan tua gitu. Kan repot kan kelihatan aslinya. Hidupnya itu penat dan tua gitu. Nah ini kan kita harus menghindari sih. Bahkan kalau kita mau jujur ya, pertemuan saya dengan beberapa orang ateis terutama yang di barat. Mereka tuh sampai mendeskripsikan orang Kristen begini. Jadi suatu ketika saya pulang, saya bukan pulang sebetulnya, saya pelayanan kalau nggak salah di satu tempat gitulah. Terus di pesawat itu sebelah saya orang bule gitu. Dia lagi on the way ke Barcelona kalau nggak salah gitu. Tapi jadi guru, bukan jadi pemain sepak bola. jadi guru ke sana. Terus sebelahnya itu saya duduk gitu kan, anak muda gitu, ganteng, pemikirannya pinter gitu kan. Terus akhirnya ngomong-ngomong tentang agama dan dia bilang, aku dulu Kristen, dia bilang. Terus saya tanya, wow menarik sekali gitu. Nah sekarang kamu apa? Aku sekarang agnostik cenderung ateis, dia bilang gitu. Oke, good. Terus saya tanya, how do you describe Christians? Sekarang ini bagaimana kamu menggambarkan orang Kristen? Lalu jawabannya dia menarik sekali. Dia bilang gini, for me Christians itu ini a bunch of good but stupid people. A bunch of good but stupid people. Terus saya teringat, terus saya tanya sama dia gini, apakah kamu tahu ya tentang guruan-guruan ateis tentang orang Kristen? Kan orang ateis itu juga punya guruan tentang orang Kristen. Mereka bilangnya begini, even the smartest persons in Christianity have to leave their brain in the parking lot whenever they enter the sanctuary. Gitu. Yang artinya kurang lebih selama masa pandemi ini harap pakai masker karena itu bisa melindungi banyak orang gitu. Ya, bahkan sampai ada pemikiran kayak begitu. Orang-orang Kristen yang paling pinter pun kalau ke gereja
ke ibadah, harus meninggalkan otaknya di tempat parkir gitu loh. Seolah-olah dunia terpisah. Slotnya terpisah. Dan nanti kalau dengerin khotbah, semua itu dikondisikan untuk amin, ya amin. Ya jangan dong. Ya kita ini harus kritis di dalam ruang ibadah dong. Pendeta kadang ngaco kan gitu kan. Banyak yang ngaco juga kan. Jadi kita harus jangan percaya pendeta, percaya sama Alkitab. Nah untuk itu kan kita perlu tahu cara nafsirkan Alkitab lah, cara berpikir yang logis lah gitu. Nah ini kan kadang gereja nggak mengajarkan itu Pak. Kadang kan gereja misalnya nih Pak, anak muda nanya sesuatu hal gitu kan. Ya itu kehendak Tuhan. Kadang dalam tanda kutip seperti itu Pak. Atau kadang ya Tuhan punya pemikiran yang tersendiri yang kadang kita nggak bisa pahami. Bingung Pak. Orang muda ditanya, itu akhirnya mandek Pak di situ selesai. Ya, jadi memang kadang-kadang gini, kita memang harus akui kan ada beberapa hal itu kan misteri kan, di luar kemampuan kita gitu loh. Jadi itu misteri. Kita sudah melakukan pencarian. Kalau dalam kekristenan itu disebutnya gini, transrasional. Jadi melampaui rasio. Kalau disebut melampaui rasio kan berarti harus lewat rasio dulu dong. Bukan lewat iman saja kan, tapi lewat rasio dulu. Setelah mentok itu orang Jawa bilang sudah paling ujung kena plafon, baru itu kita sebut transrasional atau dalam bahasa kita itu misteri. Tapi kalau pendeta baru ditanya satu hal itu misteri, tanya satu hal itu misteri. Berarti kan misteri dengan kebodohan itu bedanya tipis kan gitu. Tiap kali nggak bisa jawab misteri repot kan kayak begitu kan. Karena paling gampang Pak. Ayat itu ayat favoritnya mesti Ulangan 29 ayat 29 ya kan. Hal-hal tersembunyi bagi Tuhan kita gitu kan. Nah itu repot kalau gitu. Pak, apakah dengan begitu Pak, gereja itu seringkali apa ya istilahnya memagari diri gitu. Artinya ya jemaat ini harus nurut. Kalau susah sedikit ya itu tadi kembali Pak. Istilahnya ya ini kehendak Tuhan. Kamu jangan nanya ini nurut aja pokoknya jalan ini gitu. Jadi banyak gereja sebetulnya menganut apa yang disebut fideisme. Fideisme itu pokoknya iman saja. Jadi mungkin lagunya itu kayak percaya saja, percaya tanpa apa-apa gitu. Terus nanti dijelasin percaya tanpa banyak tanya gitu kan. Ya pokoknya variasi sendirilah gitu. Terus lagunya kan Yesus jawaban gitu kan. Yesus jawaban gitu. Pokoknya itu Yesus itu jawabannya gitu. Nah, kalau saya sih sering bilang di dalam seminar-seminar saya itu begini gitu. Walaupun Yesus itu pokok gitu, tapi kita jangan main pokok gitu loh. Jadi walaupun Yesus itu pokok gitu kan, kita jangan main pokok Yesus gitu. Lah banyak orang bilang Yesus jawabannya, tapi seperti yang disebutkan oleh seorang penulis terkenal Francis Schaeffer, dia mengatakan begini, persoalan utama orang Kristen itu bagi dia gini, they don't know what the questions are. They know the answers gitu kan. The answers is Jesus. Tetapi persoalannya adalah what are the questions? Orang lain itu tanya apa? Kok kamu kasih jawabannya Yesus? Itu kan sama saja dengan apapun pertanyaannya, jawabannya tetap Yesus kan gitu. Apapun makanannya titik-titik, minumnya kan? titik-titik. Iya, tetap gitu. Nah, itu kan repot, ya kan? Ya. Nah, itu mungkin Pak yang membuat akhirnya paham ateis ini punya celah di sana untuk masuk ya Pak ya. Iya. Mereka membuat gambaran karikatur lah tentang kita. Membuat gambaran karikatur bahwa gereja itu bukan tempatnya orang yang rasional dan sebagainya. Nah, dengan narasi-narasi sosial yang dibangun oleh orang-orang lain juga yang alergi terhadap kekristenan, terciptalah sebuah kultur intelektual dalam tanda kutip yang sebetulnya tidak terlalu intelektual sih. Tapi itulah it is what it is kan. Dan gereja tampaknya kok tidak menganggap ini masalah. Itu yang persoalannya terberat tuh gitu. Kenapa gereja tidak menganggap ini masalah? Ya. Nah, Pak, saya pernah baca buku Pak dari judulnya Eulosmi sih. Eulosmi. Itu dari penelitian, saya lupa sih penelitian siapa. Cuman itu buku Pak menyebutkan Eulosmi-nya itu adalah bahwa you-nya itu adalah gereja Pak. Jadi gereja itu kehilangan aku gitu. Kenapa? Karena ya buku ini menulis kebanyakan orang muda itu memang meninggalkan gereja. Karena ya itu tadi gereja itu banyak memberikan pengajaran, banyak memberikan sesuatu hal itu yang istilahnya sekarang ini nggak mendarat Pak di kehidupan mereka. Jadi kita bicara mereka masuk ke dalam gereja, pendeta atau hamba Tuhan mengatakan misalnya
hendaklah kamu misalnya contoh Pak, hendaklah kamu bersyukur dalam segala hal misalnya seperti itu. Tapi begitu dia keluar dari gereja, loh, misalnya Pak, aku ini lagi miskin, misalnya aku enggak punya kerjaan, aku enggak punya ini. Ya apa caranya aku ini bersyukur gitu. Tapi hamba Tuhan ngomong, hendaklah kamu bersyukur dalam segala hal. Titik Pak. Ya, benar. Gimana caranya? Ya kamu harus dekat dengan Tuhan. Dekat dengan Tuhan, iya apa caranya dekat dengan Tuhan gitu loh Pak. Ya. Akhirnya mandek di situ. Nah, Ya. akhirnya mereka mencarilah sesuatu yang lain. Ya. Yang di luar itu mereka bisa dapatkan. Ya. Itu kira-kira gimana Pak Yakub? Ya, jadi menurut saya gereja sekarang ini harus mulai memikirkan semuanya dengan kata relevansi. Oke. Relevansi. Kalau Ravi Zacharias di dalam bukunya, di beberapa kesempatan sih dia bilang, tapi khusus di dalam bukunya yang berjudul Is Your Church Ready? Gitu, buku mempersiapkan para pemimpin untuk berapologetika. Dia mengatakan begini, sebetulnya persoalan utama orang Kristen itu adalah relevansi. Kedua adalah orang Kristen itu nggak punya hidup yang selaras dengan Injil. Nah itu yang dua hal yang saya pikir kita perlu perhatikan. Satu relevansi, dua adalah kesesuaian hidup dengan Injil. Nah saya akan terangkan dulu ya. Misalnya begini, saya sekarang menghindari diskusi-diskusi doktrin yang bagi saya nggak penting. Karena dulu kan kita tuh senang diskusi-diskusi yang stimulus pemikiran kritis semua macam gitu kan. Tapi kita harus akui lah banyak hal tuh nggak penting. Misalnya kayak gini, Adam itu punya pusar atau enggak, punya udel atau enggak gitu kan ya. Nah itu kan diperdebatkan orang kok, punya atau enggak. Saya pernah ditanya orang tuh, Pak saya mau tanya Pak, ini mengganggu pikiran saya Pak. Adam itu punya pusar enggak Pak? Kok bisa mengganggu pikiranmu loh? Itu pusar-pusarnya Adam, kenapa kamu terganggu? Bingung ya kan? kamu. Terus saya jawab, punya Adam. Loh kok tahu Pak gitu? Ya tahu kan, dia dari tanah liat, diciptakan Tuhan. Lalu Tuhan ngetes, waktu itu sudah keras atau belum. Waktu tes pertama itu kena perutnya dan waktu itu belum keras, jadi dia punya pusar. Terus dia bilang, wah ini ngada-ngada nih. Saya bilang, ya pertanyaanmu aja mengada-ngada. Masa kamu perlu jawaban yang seadanya? Ya saya mengada-ngada juga. Jadi ada banyak hal itu yang gereja itu perlu mikirkan gini, relevan nggak? Jadi banyak hamba Tuhan kan bilang begini ke saya, ini cukup banyak sebetulnya. Pak, kenapa ya banyak anak muda itu nggak tertarik dengan teologi? Saya bilang salah. Karena seminar-seminar yang saya lakukan, apalagi seminar apologetika, 80% yang ikut anak-anak muda. Jadi di antara lesnya 750 orang yang ikut seminar yang waktu itu in person datang ya, itu mungkin sekitar 500-600-nya itu anak-anak muda. Dan saya lihat itu anak-anak muda di setiap kali seminar saya itu mendominasi, bukan orang tua, anak-anak muda. Jadi pertanyaannya begini, jadi sekarang pertanyaannya, mengapa kok bisa terjadi begitu? Jawabannya adalah relevansi. Bagaimana kita membuat doktrin itu relevan, ajaran-ajaran Kristen relevan gitu. Contoh ya, misalnya gini nih, kita contoh gini. Kita ngadain 2 seminar. Seminar pertama itu adalah doktrin Tritunggal. Terus yang seminar kedua itu, apakah Allah semua agama sama? Kira-kira yang datang lebih banyak yang mana? Pasti yang kedua kan, karena relevan. Orang itu merasa kayak, ya kita perlu tahu nih Allah kita siapa nih. Karena semua agama nawarkan Allahnya sendiri-sendiri, sama atau enggak sih gitu kan. Jadi kita sentil mereka untuk memikirkan bahwa ini tuh benar-benar relevan gitu loh. Nah gereja telah gagal di situ menurut saya. Kedua, gereja gagal menghidupi Injil. Sebab kalau gereja itu menghidupi Injil dengan baik, maka orang lain akan melihat kekristenan itu sebagai option yang baik. Contoh, orang nggak punya kerjaan, orang miskin. Gereja melakukan apa? Lakukan apa? Pertanyaannya kan gitu. Tadi malam saya baru memimpin webinar di satu gereja tentang Mazmur 91. Di situ kan tentang penyakit sampar tidak akan menimpa engkau, ya kan? Engkau akan melihat 1000 rebah di kirimu, 10.000 di kananmu, dan engkau akan menonton saja. Terus saya bergurau. Nah, gara-gara ayat ini nih, makanya banyak orang Kristen waktu pandemi nggak melakukan apa-apa. Ya karena cuma menonton saja. Gitu. Ya harusnya menolong lah orang 1000, 10.000 rebah di kiri kanan kita. Masa kita ada diem lagunya, saja. Pak. Iya ada. Ya makanya itu kan kita tuh harus berusaha supaya kekristenan tuh relevan gitu loh. Ya kalau kekristenan nggak relevan di bidang bisnis misalnya. Pernah saya seminar bisnis. Setelah itu ada orang datang ngomong kepada saya gini, dia pengurus loh majelis satu gereja loh. Yang ajarannya terkenal kuat loh ini. Saya garis bawahi ya, terkenal kuat. Tapi saya kasih tahu dulu, bukan gereja saya, bukan REK ya, ini gereja lain gitu. Nah, dia tuh bisa-bisanya setelah acara ngomong gini, Pak, prinsip bisnis yang Pak Yakub ajarkan tadi itu nggak bisa, Pak. Prinsip kekristenan dijalankan di bisnis nggak bisa. Di bisnis itu bukan hukum kasih, Pak. Di bisnis itu terjadi hukum rimba, Pak. Jadi kita bunuh orang. Kalau kita nggak bunuh orang, kita sendiri yang dibunuh, Pak gitu. Terus tak tahu lagi nih, are you sure?
Karena ada beberapa pengusaha Kristen yang menjalankan prinsip-prinsip kekristenan di perusahaannya dan itu berhasil. Dia bilang, siapa Pak yang berhasil? Kamu pernah dengar Bucket Corporation di Amerika enggak? Sampai di interview berbagai macam televisi itu. Oh enggak pernah. Nah kamu belajar tentang dia aja. Dia memperlakukan prinsip-prinsip manajemennya itu berdasarkan prinsip Alkitab. Terus saya tanya sama dia juga begini, kamu kenal enggak bahwa setelah 1980 di semua buku manajemen tidak pernah yang lupa menyebut nama servant leadership. Istilah servant leadership muncul begitu rupa sejak 1980. Karena itu dipopulerkan oleh Robert Greenleaf di tahun 1970-an. Nah sejak saat itu mulai 1980 sampai sekarang, kalau saya baca sekilas ya, saya kan penyuka manajemen soalnya gitu. Oh, gitu. Termasuk manajemen bisnis juga saya baca, bukunya tebel-tebel gitu kan ya. Nah saya melihat gini, 80% lah buku-buku manajemen bisnis yang ditulis setelah tahun 1980 itu selalu memasukkan leadership style-nya, servant leadership. Nah terus saya tanya sama dia dong, servant leadership itu idenya dari mana? Walaupun Robert Greenleaf tidak dapatnya dari ajarannya Yesus, dia dapat dari sumber tidak langsung lah gitu. Tapi kan kita tahu bersama, ajaran itu sudah diajarkan oleh Yesus sejak abad yang pertama kan. Jadi dari mana orang bisa mengatakan bahwa prinsip kekristenan tidak relevan untuk bisnis? Sekarang ini semua kok, AT&T, Starbucks dan sebagainya itu mengadopsi yang disebut servant leadership. Ya. Nah itu yang kadang nggak di apa ya Pak? Kalau saya boleh bicara nggak dieksplor ya, atau sering nggak dipublikasikan supaya orang ini bisa aware gitu loh, bahwa prinsip-prinsip Kristenan itu juga bisa masuk ke sana gitu. Iya, mungkin karena hamba Tuhannya juga sih. Kalau saya melihat ya style hamba Tuhannya itu gini, bukan cuma spiritualitasnya dikotomis, tapi pengetahuannya juga dikotomis gitu. Jadi segmented banget. Jadi aku cuma perlu tahu teologi aja. Nah dia ngomongnya itu. Nah tapi kan dia harus sadar orang ini semua butuh ekonomi, butuh bisnis, butuh politik, butuh seni apa semua. Lah kalau kamu nggak bisa, ya kamu get someone else untuk menolong kan gitu. Atau dia nggak mau belajar Pak. Beda tipis Pak. Ya. Betty. Mungkin gini sih, satu sisi ya kalau jawaban saya ya dari wawancara dengan mereka tidak menganggap itu penting. Kedua, mereka menganggap bahwa prioritas kerjanya dia ya cuma ngajarin teologi gitu loh. Yang ketiga memang nggak mampu. Kan nggak banyak hamba Tuhan itu mau apa ya kayak bekerja keras gitu. Bekerja keras untuk melengkapi diri. Kita harus ngomong belak-belakan lah di sini gitu loh. Itu banyak hamba Tuhan itu tidak mau membaca dengan alasan sibuk. Saya berapa kali ketemu. Jadi misalnya saya ini nggak bisa Pak baca buku banyak gitu, mana sempat Pak, saya ini gembala sidang Pak, urusannya banyak Pak, gini gitu kan. Terus saya mikir salah ngajak ngomong orang ini kelihatannya. Terus saya ngomong Pak, saya ini juga gembala sidang Pak. Oh iya Pak, ya kau gembala sidang ya. Iya, dan saya punya pelayanan di luar gereja juga cukup banyak Pak gitu. Ada Grace Alone Ministry, Apologetika Indonesia, Sekolah Teologi Awam Reform, sekarang nambah STT Amadius. Waktu ketemu belum nambah itu STT Amadius gitu kan. Terus saya tanya, jemaat saya yang punya masalah juga banyak Pak. Saya juga harus mikirkan rapat ini, rapat itu dan sebagainya. Tapi tetap tiap hari saya baca buku. Sekarang saya tanya sama dia, waktu luangnya Bapak dengan saya banyak mana? Loh ternyata banyak dia. Nah sekarang kan hamba-hamba Tuhan repot ya kan, suruh baca nggak mau, tapi aktif di medsosnya kan, ngurusin yang enggak gitu loh. Terus diposting Pak. Terus diposting apa gitu. Sampai ada jemaat saya bilang gini, Pak, wah ini pendeta ini Pak, X ini Pak. Waduh saya mikir ini Pak Yakub gak mungkin mau nulis-nulis yang gak genah gini, gak ada gunanya gitu kan. Saya bilang iyalah waktu kita itu precious gitu loh. Gitu. Saya nggak melarang hamba Tuhan masuk dunia medsos. Saya sendiri kan juga aktif di Instagram gitu loh. Ya karena kita juga perlu Pak. Perlu menjangkau anak-anak muda di situ melalui medsos, terutama Instagram kan. Gitu. Tapi kan kita harus menggunakannya seefisien mungkin gitu loh. Banyak orang malah kemarin beberapa orang tanya sama saya, Pak Yakub ini sehari berapa jam Pak bermain Instagram gitu Pak? Saya bilang salah kamu. Kalau saya lihat di activity punya saya, nggak pernah lebih dari 1,5 jam. Bahkan kadang-kala saya nggak lebih dari setengah jam. Loh kok bisa Pak? Padahal aktif jawab. Iya, jawabnya ada waktunya, ada durasinya. Nggak selalu jawab. Nggak selalu jawab. Kurang kerjaan kalau setiap kali jawab gitu kan ya gitu loh. Pak Yakub, dari apa yang pernah saya dapat dari Pak Yakub nih. Ya. Sebetulnya ateis ini kan ada 3 kan Pak? Iya. Ada strong ateis, ada weak ateis, lalu yang satunya yang tengah-tengah kan Pak? Iya, yang agnostik gitu kan ya. Nah Pak, kalau boleh nih Pak Yakub bisa utarakan sedikit gitu ya, jelaskan sedikit.
apakah 3 hal ini Pak mempunyai ancaman yang sama Pak? Atau beda-beda Pak ancamannya? Iya, jadi gini, sebetulnya kalau dibilang ancamannya itu bukan tergantung pada pandangannya dia. Tapi pada sikapnya dia terhadap teisme orang-orangnya. Jadi bukan pandangannya tapi orang-orangnya. Tapi mungkin saya jelaskan sedikit dulu pandangannya ya supaya orang tahu. Jadi yang disebut dengan ateisme kuat adalah orang-orang yang meyakini bahwa ada bukti positif untuk ketidakadaan Allah. Jadi mereka meyakini bahwa ada banyak bukti positif yang menunjukkan Allah tidak ada. Itu namanya ateisme kuat. Dari penelitian mereka istilahnya. Ya, dari cara mereka berpikir lah gitulah. Mereka menyoal tentang problem of evils lah, apa segala macam gitu. Dan mereka menganggap itu bukti-bukti yang sangat kuat membuktikan bahwa Allah tidak ada. Nah, kalau ateisme lemah lebih ke arah begini. Bukti-bukti yang menunjukkan Allah ada tidak kuat. Bukti-bukti yang menunjukkan Allah ada di mata mereka itu tidak kuat gitu. Nah, kalau agnostik beda lagi. Kalau agnostik merasa bahwa kita ini either way kita sulit untuk menentukan gitu. Sama-sama tidak meyakinkan dan kita tidak pernah bisa sampai pada kenyataan. Jadi selalu ada jurang antara pengetahuan dan kenyataan. Dan jurang ini oleh agnostik diperbesar dan diberi aksen. Jadi jurangnya diperbesar gitu, seolah-olah itu memang nggak mungkin pengetahuan kita itu mendekati kenyataan, mendekati aja nggak mungkin. Lalu diberi aksen di situnya. Dia lupa misalnya bahwa di sininya itu sebetulnya kan pengetahuan kan. Jadi kalau saya gambarkan tuh gini, antara 0 sampai 10 misalnya, pengetahuan kita itu berhenti di 8 misalnya gitu. Nah, berarti kan ada jurang 8, 9, 10 kan gitu. Nah, agnostik itu menekankan di situ. Dan ditekankan, diaksen terus. Sehingga orang merasa kayak gini, iya ya berarti kita nggak mungkin nyampe ya. Tapi dia lupa antara 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 itu kan ada nyampe ke sana kan gitu. Nah ini aksennya berbeda, aksentuasinya itu berbeda. Nah kalau ditanya mana yang lebih berbahaya, Kalau saya jujur mengatakan agnostik ateis itu lebih berbahaya. Kenapa? Karena kelihatannya bijaksana. Lebih halus masuknya. Lebih halus, lebih bijaksana, lebih objektif gitu kan ya. Kesan yang mau ditimbulkan itu kan gitu kan gitu. Nah, saya pernah ketemu juga tuh sama satu orang di pesawat. Itu yang tadi saya cerita orang muda yang pinter tadi kan. Waktu dia bilang I was a Christian, terus saya tanya, "Now how do you describe yourself then?" gitu. Terus dia bilang gini, "I think I am an agnostic," dia bilang gitu. Agnostik. Terus saya tanya, kamu agnostik kuat atau lemah? Dia bingung. Agnostik memangnya ada berapa? Ya ada macam-macam. Secara umum tuh kuat sama lemah. Terus dia tanya, maksudnya apa itu? Kalau kuat tuh berarti begini loh. Kalau kuat itu. Malah Pak Yakub terangin itu. Iya, saya terangin ke dia gitu kan. Jadi kalau agnostik yang kuat itu gini, kamu percaya bahwa tidak ada apapun yang bisa diketahui dengan pasti. Jadi apapun nggak ada yang bisa diketahui tentang secara pasti, baik Tuhan, baik yang lain, gitu kan. Itu namanya agnostik kuat. Terus dia bilang gini, aku rasanya agnostik kuat, gitu kan. Terus saya tanya, kamu agnostik kuat ya? Iya. Kamu yakin nggak agnostisismemu yang kuat ini pasti benar? Benar, yakin. Nah, berarti kamu bukan kuat. Karena kan kalau kuat itu kamu meragukan semua hal, gitu loh. Termasuk agnostisismemu sendiri, gitu kan. Terus dia bilang, in that case I'm not a strong agnostic then. Dia bilang gitu. You're not a strong agnostic. Terus dia bilang, kalau yang lemah bagaimana? Nah, kalau weak agnostic tuh begini. Jadi kamu membuka diri. Kamu cuma ngomong gini loh, saya tuh nggak tahu. Tapi apakah benar-benar tidak bisa diketahui? Nah, itu you have no comment. Jadi posisimu tuh kamunya yang tidak tahu. Tapi ada kemungkinan bisa diketahui. Cuma kamunya sendiri nggak tahu. Terus dia bilang, oh ya berarti aku termasuk kategori ini. Dia bilang gitu, kamu termasuk kategori ini ya. Iya, berarti kamu sampai sekarang belajar kekristenan lagi nggak? Enggak. Berarti kamu yakin kekristenan pasti salah dong? Iya, ya berarti kamu nggak lemah dong. Kalau lemah itu berarti kamu membuka kemungkinan. Siapa tahu ini benar, siapa tahu ini salah. Bingung Pak dia Pak. Iya benar, itu memang tujuannya. Jadi seharusnya kamu tuh keep searching the truth gitu. Terus tak ngomong gini, jujur sekarang aku tanya. Walaupun kamu agnostik, kamu itu cenderung ke teis, percaya Allah atau ateis? Dia bilang ateis, dia bilang gitu. Iya kan. Agnostisismemu itu cuma alasan dalam tanda kutip untuk menutupi ateismemu. Karena dengan ateis itu kan seolah-olah kamu ofensif terhadap semua orang.
Oke. Terutama yang percaya Allah ada kan, Ya. apalagi di konteks Indonesia kan, ketika kita bilang gitu, wah saya ateis, itu kan kesannya kayak, wah kamu harus siap jadi musuhnya masyarakat kan gitu. Tapi coba kalau orang ngomong gini, aku agnostik, buktinya nggak kuat kok, ngapain kita percaya, bla 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 bla. Kelihatannya pinter banget, intelektual, bijaksana gitu kan, dan Ya. seterusnya. Padahal agnostisisme sendiri itu nggak bisa dipertahankan. Seperti tadi loh saya jelaskan Ya. itu. Nah, Pak, saya pernah lihat suatu film, Pak. Ini mengenai tokoh, kisah nyata, Pak. Ya. Tokoh besar lah. Dia mengatakan bahwa saya ini agnostik gitu. Di film itu dia mengatakan saya ini agnostik. Karena saya tidak karena ini Amerika nih ya. Saya tidak bergereja, saya tidak beribadah, dan saya tidak mempunyai agama. Tapi saya percaya bahwa ada suatu kekuatan di atas saya yang bekerja untuk kehidupan saya. Jadi dia tuh kaya, Pak. Jadi keberuntungan saya, bangun keluarga saya dan sebagainya. Apakah itu benar, Pak, yang dikatakan bahwa dia agnostik, Pak? Ya, jadi begini, pada waktu bincang-bincang dengan dia, kita tanya, kamu tuh agnostik atau enggak? Kalau dia bilang misalnya, oh ya saya agnostik, kita tanyain dulu, apakah kamu agnostik itu hanya terhadap Allah dalam tanda kutip? Isunya itu kamu batasi pada bidang religius, atau di semua bidang kamu agnostik? Itu dulu kuncinya. Nah kalau dia mengatakan, enggak semua bidang saya agnostik gitu, terus kita tanya aja sama dia, pada waktu kamu naik pesawat, kamu kenal baik enggak sama pilotnya? Kamu tahu pada waktu dia di kelas penerbangan itu nilainya dia berapa? Tidur apa enggak? Tahu. Iya, dia pada waktu itu ngedrak enggak tidur atau enggak. Kamu kan enggak tahu, tapi kamu tetap masuk kan? Tetap masuk. Nah, berarti kan kamu agnostisismemu enggak mutlak. Okay. Nah, kita giring dia untuk mengakui bahwa seringkali orang hanya agnostik terhadap Tuhan saja. Lalu kita tanya, mengapa untuk Tuhan kamu agnostik? Untuk yang lain tidak? Alasannya apa? Itu penting untuk kita tanya ke orang itu gitu loh. Nah, yang kedua, kalau misalnya kita ketemu orang semacam itu, kita tanya. Jadi kita kan bicarakan Tuhan nih. Menurut kamu Allah itu kayak apa sih? Definisi Allah itu apa? Ini dulu penting. Nah kalau dia misalnya sampai pada definisi gini, bagiku Allah itu adalah kekuatan adikodrati yang supranatural, yang melampaui kekuatan manusia, itu kita sebut Allah. Ya sudah, ya berarti pandangannya dia itu kan percaya Allah sih. Cuma bukan Allah seperti yang kita percayai kan, tapi kan dia percaya punya Allah sendiri, sebuah supernatural power kan, dia percaya pada sebuah supernatural power gitu. Jadi kita tanya aja sama dia. Jadi yang sedang kita bicarakan tuh Allah seperti apa? Karena saya juga pernah ketemu tuh sama orang kayak begitu. Jadi dia bilang gini, saya ini bukan ateis ya Pak ya gitu. Saya ini bukan ateis karena saya pikir tuh gini Pak ya, saya ini pasti percaya Pak, ada satu keberadaan, tapi itu bukan Tuhan Pak. Jangan sebut dia Tuhan Pak. Karena dia itu bukan mencipta segala sesuatunya gitu. Dan dia itu pokoknya bekerja, tapi dia bukan pencipta gitu. Tapi dia melampaui kita. Saya bilang, oh menarik banget Om. Saya bilang gitu, menarik banget gitu. Jadi yang Om percaya itu kekal atau enggak? Dari dulu sudah ada atau dia baru muncul belakangan? Pernah ada atau pernah enggak ada dia? Maksudnya pernah enggak ada enggak? Gitu. Oh ya enggak, dia selalu ada. Ya berarti Allah itu Om sama dengan saya Om. Allah itu kekal maksudnya. Jadi kita setuju dulu Allah itu kayak apa konsepnya. Nah itu kita giring dia dulu untuk sepakat. Sebab kalau enggak nanti susah dong. Kita bicara tentang dia, kita bicara Allah modelnya gini, dia bicara Allah modelnya lain. Jadi minimal harus ada yang disebut working definition. Harus ada yang disebut working definition dulu. Supaya nanti kalaupun dia menolak, yang ditolak dia itu sama dengan yang kita bela. Jangan sampai kita terjadi debat kusir. Walaupun ternyata nggak ada titik temunya, beda pandangan. Kan sama aja dengan kalau misalnya kita ini bincang-bincang nih, misalnya ya, gitu tentang Joko Widodo misalnya gitu kan. Wah, terus setelah debat orangnya itu baik. Saya bilang, oh enggak, orangnya itu tukang nyontek apa segala macam. Ternyata kita tuh membicarakan dua Joko Widodo yang berbeda gitu loh. Lah kan buang-buang waktu debat kusir. Walaupun kan kusir nggak pernah berdebat, tapi kan ya itu debat kusir. Nah, Pak, yang timbul pertanyaan saya Pak adalah begini. Sebetulnya Pak, ateis itu menyerang pemahaman kita atau menyerang agama Pak? Nah, ini pertanyaan yang kita perlu clearkan ya. Sebetulnya ateis itu bukan menyerang kekristenan saja.
Oke. Jadi mereka menyerang semua agama yang mengakui Allah ya. Semua agama yang mengakui Allah itu diserang oleh ateis dalam tanda kutip ya, diserang ya. Ya. Karena kan ateisnya tergantung, dia new ateis atau dia old ateis. Kalau old ateis dia nggak nyerang. Oke. Tapi kalau new ateis dia serangannya itu benar-benar gencar, ofensif. Mengatakan agama itu racun gitu. Kalau yang lama kan agama itu opium gitu kan. Ya. Ini enggak, ini racun gitu. Lebih matikan. Lebih matikan. Dunia ini akan lebih baik kalau tanpa agama gitu. Jadi memang yang diserang itu semua agama. Tapi mereka itu kan banyak yang muncul di budaya barat. Nah, karena mereka muncul di budaya barat, lawan mereka utama itu adalah kekristenan kan. Tradisi Yahudi Kristen kan, Judeo-Christian culture itu yang mereka harus hadapi duluan kan gitu. Maka mereka banyak menyerangnya di situ. Kelihatannya kekristenan yang banyak diserang, tapi sebetulnya enggak. Mereka menyerang semuanya kok, gitu. Mereka menyerang semuanya. Oke, berarti sebetulnya ya boleh bahwa pemahaman ini atau aliran ini memasuki di celah-celah ya istilahnya agama yang mengakui Allah, mereka langsung serang saat ini. Padahal yang lalu sebetulnya enggak ya Pak ya? Yang lalu mereka lebih membatasi ke dunia akademis kan. Oke, justru kenapa banyak dosen misalnya di situ? Ya, jadi ATI, benar. Jadi diskusinya mereka dulu tuh enggak terlalu spesifik kalau saya baca-baca. Jadi mereka lebih ke arah Tuhan itu ada atau enggak. Dari banyak sisi filsafatnya, sisi filosofisnya dibahas dan sebagainya gitu. Jadi mereka tidak melulu menyerang pada salah satu gitu. Tapi kalau sekarang ini kan mereka itu benar-benar serangannya spesifik banget gitu. Udah jelas gitu ya. Jelas. Misalnya dengan isu terorisme mereka menyerang Islam, misalnya begitu. Dengan isu perang salib mereka menyerang Kristen dan Islam gitu. Bahkan mereka juga menyerang Hindu, menyerang macam-macam sih. Nah, kita khusus ke kekristenan Pak Yakub. Sekarang Pak, bagaimana Pak strategi gereja untuk membendung ini Pak, terutama di generasi muda Pak? Karena generasi muda ini kan bisa jadi campuran Pak. Dalam artian begini, mereka ke gereja itu kan belum tentu kesadaran mereka sendiri. Kita ngomong terus terang Pak, actualnya. Karena misalnya faktor orang tua, ini hari Minggu nih, mesti ke gereja nih, mesti seperti itu. Padahal kalau diberi pilihan, mereka pasti nggak mau Pak. Mungkin sebagian. Iya kan, sebagian seperti itu. Nggak menutup kemungkinan memang ada yang memang secara iman, secara pemahaman kedekatan dia dengan Tuhan, ya hari Minggu memang ini aku khususkan tuh hari Tuhan misalnya seperti itu. Tapi tidak menutup kemungkinan di luar sana kan seperti itu Pak. Nah ini gimana Pak strategi gereja untuk bisa membendung terutama kita ngomong paham ateisme ini supaya nggak terlalu istilahnya nggak mewabah seperti kita ngomong COVID mewabah Pak, ini juga mewabah sebetulnya. Cuman nggak sama-sama nggak kelihatan memang. Jadi ada beberapa hal yang mungkin perlu dilakukan oleh gereja ya. Yang pertama itu gereja perlu menciptakan iklim intelektual yang terbuka sih. Iklim intelektual yang terbuka, di mana pertanyaan-pertanyaan itu dihargai, diapresiasi, di mana kebingungan itu direngkuh gitu loh, di mana keraguan itu tidak dihakimi. Ini yang saya sebut kultur intelektual. Nah kalau ada orang ragu kemudian didoakan, ditengking roh keraguannya gitu kan, ya membuat dia semakin ragu sih gitu kan. Nah kita harus menciptakan iklim intelektual yang terbuka. Itu dulu yang membuat saya jadi ateis di sekolah teologi karena iklimnya tidak seperti itu. Jadi saya punya banyak pertanyaan, tapi saya dianggap sombong, terlalu kritis, mengandalkan pikiran, tidak mengandalkan Roh Kudus. Puncaknya waktu dosen saya menyuruh saya berlutut dan saya ditopangi tangan, diusir. Roh sombong, roh teologi, roh pikiran kritis, semua itu diusir dari dalam diri saya gitu. Saya langsung tahu bahwa kekristenan nonsens. Waktu itu saya ngambil kesimpulan kekristenan itu kumpulan orang bodoh sih, yang tidak bisa memberi jawab tapi menghakimi orang lain. Saya potong sedikit ya Pak ya. Ya. Pada waktu Pak Yakub ditumpangin tangan itu Pak, mau dibuang roh keraguannya, Pak Yakub nggak mikir, ini yang dibuang roh keraguannya atau saya yang dibuang? Sebetulnya dua-duanya, cuma itu kan gimmick aja, yang memberitahu sesuatu yang lain kan gitu. Jadi sebetulnya ya saya merasa tidak pas aja ada di tempat itu, tapi saya bersyukur saya bertahan di sana jadi ateis setahun, lalu akhirnya Tuhan pertobatkan saya dengan anugerahnya sih, Roh Kudus mengerjakan hati saya gitu. Nah, jadi menurut saya pertama gereja harus menciptakan sebuah iklim intelektual yang terbuka. Ini penting, di mana orang bebas bertanya dan boleh ragu.
tanpa merasa dihakimi gitu. Oke. Kedua, ya gereja perlu mengajarkan tentang gini, bukan cuma what tapi why. Oke. Bukan cuma what we believe tapi why we believe. Ya. Kita harus mulainya dari sana. Nah, why-nya di sini bukan cuma dari Alkitab gitu loh. Kenapa kita percaya ini? Ini ayatnya, titik. Ya enggak dong. Harus rasionya juga ada penjelasan rasional di situ kan gitu. Nah, dengan kita mengajarkan what and why secara biblical maupun rasional gitu kan, rational and biblical dan rasional, maka anak-anak muda itu akan terlatih juga untuk berpikir dengan kritis gitu loh. Karena kalau saya perhatikan tuh begini, banyak orang yang akhirnya agnostik terhadap kekristenan, bahkan ateis, itu gara-gara mereka melihat kekristenan nggak memberi alasan. Makanya ketika mereka mendapatkan pandangan lain yang pakai alasan sedikit saja, bagi mereka tuh saya convincing banget. Itu karena kesalahan gereja sih, tidak memberikan pandangan-pandangan. Soalnya misalnya beberapa kali kan saya ketemu nih, orang gini, Pak, saya kok ragu ya Pak ya terhadap kekristenan sekarang. Gak apa-apa sih, ragu kan bukan unbelief. Ragu kan bukan berarti tidak percaya kan, cuma doubt is okay gitu. Kemudian gini, tapi saya tuh mau belajar agama ini loh Pak, gini. Terus saya bilang gitu, nggak apa-apa, is okay, pelajari aja. Cuma kalau kamu nggak keberatan, aku mau cerita tentang agama-agama itu, karena aku sudah pernah belajar duluan gitu. Oh iya Pak, coba Kak ceritakan. Terus tak ceritain, terus kenapa dulu waktu ateis aku nggak mempertimbangkan ini, kenapa aku nggak mempertimbangkan ini gitu. Bahkan kadang-kala saya ngomong dengan terus terang begini, seandainya kekristenan salah, saya lebih milih ateis daripada pegang agama ini misalnya gitu. Terus saya jelasin kenapa, gitu. Terus setelah saya jelaskan, terus saya bilang, ya udah kalau kamu mau belajar silakan gitu loh. Oke. Saya pikir enggak Pak, saya di kekristenan aja. Ngerti maksudnya? Jadi mereka itu tertarik karena mereka belum tahu kan, gitu loh. Dan mereka tertarik karena mereka melihat kekristenan tidak menarik. Jadi gereja harus mengajarkan what and why. Okay. What and why. Nah, yang ketiga adalah gereja ini harus memberi contoh. Memberi contoh bagaimana menjawab pertanyaan. Bukan cuma menciptakan iklim intelektual misalnya. Nah, itu bagus tuh, wajib itu kan. Bukan cuma menerangkan what and why, tapi juga memberi contoh bagaimana kita memberikan jawaban terhadap orang itu. Contoh waktu di dalam khotbah misalnya. Ketika ada teks yang sulit, ya jangan dilewati dong. Ya dibahas dong teks yang sulit. Justru harus dibahas. Gereja harus berani mengkhotbahkan teks-teks yang sulit yang kira-kira bisa menimbulkan kesalahpahaman jemaat. Nah, dengan gereja berani membahas itu, otomatis kan jemaat ngerti jawabannya. Oh iya, aku salah ya kalau mikir ayat itu gini gitu. Atau gereja harus berani ngadain seminar yang menjawab persoalan kontemporer. Supaya jemaatnya itu aware gitu loh. Misalnya kita akan bedah buku ya di acara pemuda nanti ya. Kita bedah bukunya Richard Dawkins gitu. Nah, yang bisa bahasa Inggris silahkan baca, yang nggak bisa ini ada sinopsisnya gitu. Siapa yang tertarik silahkan datang gitu. Loh, orang kan berarti terekspos dan orang-orang muda berkata begini, wah gereja kita ini nggak menutup diri nih. Ini gereja yang menghormati pikiran terbuka nih, gitu kan? Ya, positifnya adalah bahwa semakin banyak jemaat bertanya kan berarti jemaat ini memperhatikan apa yang dia dengar atau apa yang dia lihat gitu kan. Cuman kalau jemaatnya diem semua ini, justru kadang ini hamba Tuhan malah bangga loh Pak. Oh berarti jemaatku ngerti semua. Terus ada kalimat pembenarannya kok, silence is gold. Oke Pak, berarti kalau untuk gereja Pak, berarti kalau boleh saya ulang Pak, berarti yang pertama gereja harus membuka diri dalam ruang intelektual seperti itu. Ya, benar. Yang kedua gereja juga harus mengajarkan gak hanya dengan what tapi why. Why, benar. Terus yang ketiga bahwa gereja juga harus mengajarkan hal-hal yang bersifat kontekstual. Ya, pembelaan yang praktis ya, yang kontekstual praktis, sesuai dengan keadaan. Gitu. Nah, Pak, kalau sekarang orang tua Pak, gimana Pak dengan anak-anaknya? Ya, kalau orang tua itu menurut saya yang pertama kali perlu dilakukan oleh orang tua adalah membangun kedekatan dengan anak. Itu penting banget. Jawabannya mungkin nggak terduga ya, tapi ini penting banget. Kalau orang tua tidak dekat dengan anak, anak punya kebingungan apa? Nggak tanya ke orang tua masalahnya. Tanyanya ke mbahnya, Mbah Google. Ya nggak tanyanya ke orang tua gitu loh. Karena mereka merasa tidak dekat dengan orang tua. Jadi pastikan kita selalu punya waktu untuk orang tua. Saya sesibuk apapun dalam pelayanan, saya selalu sediakan waktu untuk anak-anak. Kemarin aja saya ambil liburan bersama dengan keluarga. Karena saya merasa bahwa itu yang diperlukan oleh anak-anak. Sehingga saya suka ketika anak saya yang sudah remaja itu tanya tentang ceweknya, tanya tentang ini misalnya, Pak,
sudah nonton videonya ini enggak Pak? Katanya itu di videonya channel yang satunya dibilang dia ini enggak percaya Tuhan loh Pak. Padahal kan dia katanya orang Kristen ya. Dulu waktu khotbah kan, waktu Papa khotbah kan dia yang bersaksi ya Pak ya, gitu kan ya. Terus saya tahu, oh ya, coba tonton bareng kan gitu. Akhirnya nonton kan gitu. Jadi saya bersyukur anak-anak itu bisa tanya. Lah sebab kalau enggak tanya sama orang tua, tanya kepada siapa coba? Gitu. Jadi bangunlah kedekatan dengan anak supaya anak berani bertanya gitu loh. Kedua, jangan menghakimi pertanyaan anak. Jangan menganggap itu tidak penting gitu loh. Jadi ketika anak bertanya tentang imannya, sikap kita itu adalah appreciate bahwa itu bagus. Kamu memang harus bertanya. Walaupun orang tua mungkin nggak bisa jawab, tapi kita mengapresiasi bahwa dia berani bertanya. Gitu. Ketiga, menurut saya adalah orang tua harus tahu sedikit tentang apologetika. Dan tidak sulit sebetulnya belajar apologetika. Kenapa tidak sulit? Karena pertanyaan orang itu kalau saya perhatikan ya, saya sudah seminar apologetika kan di Indonesia itu udah berapa kali. Saya lihat bahan seminar saya itu aja udah 1.000. Kan satu bahan saya sampaikan beberapa kali kan di tempat yang berbeda. Jadi ya ribuan kali saya seminar gitu. Sampai wapal Pak. Wah, di luar kepala. Ya kadang-kala masih hafal, kadang-kala malah udah lupa semua. Oke, Pak. Jadi kan sudah kemana-mana kan, ke luar negeri juga apa semua gitu. Saya perhatikan ya, baik orang Korea, orang bule, orang Australia bulenya, orang Amerika bulenya, orang Indonesia. 85% pertanyaan mereka kalau apologetika ya sama. Makanya beberapa orang tuh ada yang komentar gini, wih gila Pak Yakub kayak mesin gun ya, ditanya apa langsung jawab, tanya apa langsung jawab, pinter banget. Saya bilang enggak, kamu tertipu, bukan pinter banget. Karena pertanyaan orang tuh 85% sama. Bahkan ketika orang belum selesai tanya ya, saya sudah tahu pertanyaannya apa. Misalnya ya, Pak saya mau tanya tentang Matius 27, langsung saya potong, tentang Yudas mati atau tentang kubur yang terbuka itu. Oh ya tentang kubur yang terbuka, ya udah Matius 27 yang ditanyain cuma itu. Jadi kelihatannya pinter kayak dukun gitu, bisa nebak. Ya pertanyaan orang semua sama kok. Jadi menurut saya kalau orang tua itu mau belajar, itu sebetulnya bisa. Belajari, ada beberapa buku yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Dan itu yang menerjemahkan itu kan misalnya kayak Literatur Saat, juga menerjemahkan Perkantas Jatim, Momentum itu. Mereka sudah menerjemahkan beberapa buku apologetika dasar yang penting untuk orang tua gitu loh. Bahkan penerbit Ganduma juga menerjemahkan yang ensiklopedia apa ya kalau bahasa Inggrisnya itu Encyclopedia of Bible Difficulties. Bahasa Indonesianya apa ya? Ensiklopedia hal-hal yang sulit dalam Alkitab atau apa gitulah. Jadi itu semua ayat yang dipersoalkan dari Kejadian sampai Wahyu dibahas di buku itu. Jawabannya pendek, singkat untuk jemaat awam. Jadi menurut saya tidak ada alasan bagi orang tua untuk tidak melengkapi diri dengan itu. Ya, berarti bagi orang tua Pak, berarti yang garis besarnya adalah bangun komunikasi sebisa mungkin dengan anak seperti itu, keintiman dalam keluarga. Yang kedua, ya orang tua jangan malas belajar untuk menambah pengetahuannya gitu. Ya, Pak, ini untuk penutup Pak. Pesan khusus Pak untuk generasi muda kita Pak supaya ya mereka tetap semakin kuat dalam iman mereka atau mereka yang mungkin setengah-setengah masihan sekarang ini condong-condongnya ke sisi kiri, gimana Pak Yakub? Jadi pesan saya ada beberapa sih. Yang pertama adalah bersikap kritislah terhadap segala sesuatu, termasuk terhadap pemikiranmu sendiri. Nah bagian terakhirnya itu perlu saya garis bawahi. Karena anak muda itu kadang-kala itu kan kritis terhadap banyak hal, tapi terhadap pandangannya sendiri tidak kritis. Sebetulnya bukan cuma anak muda sih. Ya itu akibat dosa kan. Kita lebih mudah menemukan kesalahan orang daripada kesalahan diri sendiri kan. Jadi beberapa kali itu anak muda itu mengkritisi ini itu. Begitu saya kembalikan ke pandangannya, dia langsung menyadari bahwa dia tuh lupa mengkritisi pandangannya sendiri. Padahal pandangannya itu keliru. Contoh misalnya anak muda tanya ke saya gini, Pak bagaimana kalau seandainya nanti Pak ya kita mati, ternyata Tuhan itu pembohong sempurna Pak. Maksudmu apa? Dia itu perfect liar Pak. Dia itu tidak ada. Tapi dia itu membohongi kita semua. Kan ada kemungkinan gitu Pak. Dia nggak ada, tapi dia membohongi kita semua. Loh ini pemikiran kritis kan? Tapi terus saya jawab, loh pertanyaanmu itu loh salah. Walaupun kritis tapi keliru. Nah sekarang kalau dia tidak ada, bagaimana dia bisa membohongi? Lah kalau dia mau melakukan action kan dia harus punya existence. Kalau betul. Kalau dia nggak eksis, ya bagaimana dia bisa melakukan action dong? Nggak mungkin dong gitu. Wah akhirnya dia kelabakan.
bikin skenario baru lagi. Bagaimana kalau Allah yang membohongi kita itu ada, Pak, tapi dia bukan Allah yang nomor satu, Pak. Ternyata di atasnya dia itu ada Allah lain, Pak, yang jauh lebih berkuasa daripada dia. Terus saya jawab gini, loh kalau gitu kamu tanya sama yang percaya Allah nomor satu itu urusannya dia yang percaya. Kenapa kalau Allahnya dia nomor satu, dia nggak bisa berbuat apa-apa, sementara Allahku membohongi semua orang. Nah itu bukan, that's not my business, that's your business gitu. Sekarang saya kasih kamu kesempatan jelaskan, kenapa ada Allah yang katamu nomor satu, tapi nggak bisa berbuat apa-apa, sementara Allahku yang kamu sebut nomor dua, itu bisa membohongi semua ciptaannya. Terus dia diam. I know you have no answer. Karena pikiran kritisnya tidak diterapkan pada dirinya sendiri gitu. Nah itu pertama, jadi nasihat saya untuk anak muda, teruskan sikap kritismu, tapi pastikan engkau bersikap kritis terhadap pemikiranmu juga gitu. Yang kedua kalau pesan saya terhadap anak-anak muda, saya bilangnya begini untuk anak-anak muda. Punya pertanyaan itu baik, tapi pastikan kamu tahu cara mencari jawabannya. Punya pertanyaan itu baik, tapi pastikan kamu tahu cara menjawabnya. Untuk anak-anak muda Kristen yang bergumul tentang imannya, coba baca buku-buku apologetika. Kalau mau tahu silahkan follow Apologetika Indonesia Instagramnya. Di situ ada list rekomendasi buku-buku yang kami dari tim API sudah membuatkan. Jadi apa saja sih buku yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Juga bisa mengunjungi website-website yang penting. Misalnya Craig Videos dari William Lane Craig. Dia memberikan jawaban-jawaban singkat terhadap beberapa pertanyaan. Bisa juga X17, X17 itu juga memberikan jawaban yang bagus. Cross Examine, kalau X17 ini dari David Wood dan teman-temannya. Kalau yang Cross Examine ini dari Frank Turek. Jadi ada banyak sumber-sumber. Ya, ada banyak sumber di internet, artikel, video, buku yang kita bisa baca dulu supaya itu menjadi teman pada saat kita berpikir kritis gitu. Dan yang terakhir, saya akan beritahu begini. Tidak semua pertanyaanmu itu baru. Bahkan bisa dikatakan hampir semua pertanyaanmu lama. Sudah pernah dijawab oleh orang-orang Kristen, pemikir-pemikir Kristen. Jadi jangan merasa sok tahu, sok pinter, lalu merasa kekristenan itu hanya untuk kumpulan orang bodoh. Karena saya jamin ya, 90% pertanyaanmu tidak ada yang baru. Sudah dijawab di sana sini dengan baik. Ya. Iya. Oke, terima kasih banyak Pak Yakub untuk diskusi ini. Mungkin nanti saya tertarik ada satu konten untuk Pak Yakub, tapi nanti Pak, saya akan beritahu ke Bapak. Kita mau bedah buku nih, salah satunya nanti. Tapi saya mesti ngomong dulu ke Pak Yakub, buku ini patut dibedah apa enggak? Ya kalau yang penting jangan punyanya orang, Pak. Karena punyanya orang nanti saya dimarahi, bukunya orang dibedah. Iya Pak. Terima kasih banyak Pak Yakub untuk diskusi kita. Ya, Sobat Podcast, semoga ini bisa menjadi hal yang berguna, sangat berguna sih, baik dari sisi gereja maupun dari orang tua dan juga Sobat Podcast para pemuda atau kaum muda atau siapapun lah yang ingin lebih dekat kepada Tuhan gitu ya. Jangan dekat yang lain, dekat aja sama Tuhan gitu. Tapi ya dengan konsekuensi bahwa kita juga harus hidup seturut dengan kehendaknya. Oke, terima kasih. Tuhan memberkati. Cut. Conversation is off.